Halo teman-teman, baik lagi dengan Asbim di sini. Seperti biasa, di video kali ini gue akan melakukan analisis pada One Piece chapter 1181. Gue akan bahas hal-hal detail yang menurut gue menarik yang mungkin kalian terlewat dan teori-teori yang ada di dalamnya. Beberapa hal menarik yang akan gue bahas di analisis kali ini adalah: pertama, apakah Imu dan Joy Boy dulunya adalah teman? Kedua, memahami perbedaan ideologi Imu dan Joy Boy. Ketiga, apakah Mihawk memiliki hubungan dengan Imu? Hingga, apakah Imu memiliki hubungan dengan Nighthawk di masa lalu? Oke, sebelum mulai jangan lupa like dan subscribe dulu ya kalau kalian tertarik dengan info, analisis, dan teori-teori soal One Piece. Oh iya, alhamdulillah dari video kemarin banyak banget yang traktir Ice Beam via Saweria. Dari mulai Krishna di Wipayana, Rizwan LP LMJ, RVD, James, Rashid Hardy, Sleeper John, Dito, dan Kamil. Kalau kalian mau traktir juga, kalian bisa scan di sini atau klik link yang ada di komen ya. Oke, yuk kita mulai pembahasannya. Walaupun cover story pada chapter ini adalah permintaan dari seorang fans, tetapi kalau kita analisis lebih lanjut, ternyata ada hal menarik nih yang bisa dibahas. Nah, kalau kalian perhatiin, Carrot di sini, dia tuh terlihat menggunakan mahkota dan ada tulisan Queen di jaketnya. Hal ini bisa jadi clue atau foreshadow dari Oda bahwa nantinya Carrot akan menjadi ratu atau pemimpin Zoo. Hal ini mungkin banget terjadi karena setelah ditinggal oleh Inuarashi dan Nekomamushi yang pergi ke Wano, saat ini Zoo belum punya pemimpin. Oke, sekarang kita lanjut ya ke cerita utama. Chapter ini dibuka dengan percakapan intens antara Imu dan Loki. Panel ini memberikan kita informasi baru bahwa ternyata Harald meninggal pada saat usianya 144 tahun. Selain itu, kita juga dapat informasi penting nih dari Loki. Raksasa biasanya bisa hidup hingga 300 tahun. Jadi bisa dibilang Harald bisa dikategorikan sebagai raksasa yang mati muda. Nah, dari informasi ini secara nggak langsung kita dapat kesimpulan bahwa abad kekosongan atau era Joy Boy terjadi belum terlalu lama menurut para raksasa. Karena kalau kalian pikir-pikir lagi, gapnya itu cuma kayak 2,5 generasi. Oke, anyway, setelah percakapan yang cukup intens, pertarungan antara Loki dan Imu akhirnya terjadi. Maki atau omen milik Imu secara mengejutkan bisa menahan serangan Ragna Strike dari Loki. Bahkan gak hanya itu, jika dilihat dari fleksibilitas kekuatannya, Maki bisa jauh lebih eksploratif dibanding Haki. Imu bisa mengubah bentuk senjatanya, bahkan bisa mengubah ukuran tubuhnya. Hal ini benar-benar sesuai dengan perkataan Imu. Maki atau Omen adalah kekuatan dengan potensi tiada batas. Oke, lanjut. Menariknya, kalau kita dengar kalimat kekuatan dengan potensi tiada batas, kekuatan lain yang muncul di kepala gua adalah kekuatan Gear 5 milik Luffy. Dengan Hito-Hitonomi model Nika, kekuatan Luffy juga bisa dibilang gak ada batasnya, karena dia bisa mewujudkan apapun sesuai imajinasinya selama dia percaya. Jadi bisa dibilang Luffy dan Imu memang ditakdirkan menjadi lawan. God versus Devil sesuai judul pada chapter ini. Oke, lanjut, nggak berhenti sampai situ. Simbolisme God versus Devil juga diperlihatkan di momen lain. Pada saat Imu menjelaskan 3 pilar kekuatannya dari mulai kejatuhan moral, kontrak, dan aura iblis yang bisa menciptakan kekuasaan, kita bisa dapat kesimpulan bahwa menurut Imu salah satu hal yang paling penting di dunia adalah kekuasaan. Imu menjelaskan bahwa kekuasaan adalah anugerah bagi dunia. Nah, di panel selanjutnya, Imu mengatakan, benarkah begitu Joy Boy? 2 kali. Pertanyaan yang diulang ini ngasih indikasi bahwa pada masa lalu, Imu dan Joy Boy benar-benar memiliki ideologi yang berbeda. Imu sangat percaya dengan kekuasaan, sedangkan Joy Boy percaya dengan kebebasan. God versus Devil. Hal ini jadi memperkuat ucapan Vegapunk bahwa peperangan yang terjadi di abad kekosongan adalah karena perbedaan ideologi. Nah, menariknya, pertanyaan yang diulang ini juga terjadi di momen sebelumnya ketika dialog antara Harald dan Loki pada saat-saat terakhirnya. Di momen ini juga ada perbedaan ideologi antara Harald dan Loki. Harald nggak peduli dengan pendapat orang lain ketika dia mati. Yang penting adalah masa depan Elbaf. Hal ini adalah sesuatu yang Loki sama sekali nggak setuju. Oleh sebab itu, Loki berusaha membersihkan nama Harald dengan membiarkan dirinya difitnah oleh seluruh warga Elbaf. Oke, anyway, pada saat Imu mengingat momennya bersama Joy Boy, kita bisa melihat siluet Joy Boy yang mirip banget dengan Luffy, tetapi rambutnya sedikit lebih ikal. Dari sini banyak yang berteori bahwa sosok Joy Boy akan mirip banget dengan Inaki Godoy dari One Piece live action. Dari rangkaian momen ini bisa kita simpulkan bahwa sepertinya Joy Boy dan Imu memiliki hubungan pertemanan. Oke, lanjut ya. Pada saat pertarungan antara Loki dan Imu, ada serangan Imu yang cukup ikonik bernama Nemesis.
analisis. Serangan ini tentu aja banyak membuka diskusi tentang hubungan Nerona Imu dengan Mihawk. Kalau kalian perhatiin lagi serangannya, pose mereka bener-bener mirip. Bahkan Imu mengubah senjatanya jadi mirip seperti Yoru. Oh ya, selain itu, pada saat sebelum menyerang, kita bisa melihat ada gap kosong di api hitam milik Imu. Nah, banyak yang berteori bahwa setiap ada seseorang yang memiliki kontrak itu mati, maka satu mata di api hitam ini juga akan menghilang. Sejauh ini ada dua, yaitu Harald dan Saturn. Oke, lanjut ya, kita masuk ke bagian akhir pada chapter ini, sekaligus jadi informasi yang paling menarik di analisis kali ini. Ketika Imu sempat melamun karena teringat dengan Joy Boy, Loki berhasil menyerangnya. Setelah itu, Loki berubah menjadi Nighthawk dan Imu dengan senyum tipis berkata, "Akhirnya kau kembali juga." Nah, dari perkataan Imu di sini, nuansanya tuh jadi kayak selama ini tuh Imu selalu nunggu gitu. Bahkan di chapter 1175, Imu pernah berkata, "Jadi selama ini lu tuh ada di situ ketika melihat Nighthawk." Dari statement Imu di sini, kemungkinan besar Nighthawk mungkin dulunya adalah teman atau peliharaan Imu. Hubungannya mungkin seperti Joy Boy dengan Iron Giant, karena menariknya, pada saat di Egghead, ada pertarungan antara naga dan robot yang bisa jadi ini adalah foreshadow dari Oda bahwa Nighthawk ketika masih menjadi teman Imu, pernah bertarung dengan Iron Giant. Gak berhenti sampai situ. Pada saat di Arc Punk Hazard, ketika Luffy dan kawan-kawan menginterogasi Brownbeard, dia mengatakan bahwa Celestial Dragon sangat menyukai naga ciptaan Vegapunk. Nah, bahkan mereka sampai memberikannya sebuah nama. Nah, sayangnya Brownbeard lupa dengan nama tersebut. Apakah mungkin Celestial Dragon memberikan nama naga tersebut Nighthawk sebagai penghormatan atas hilangnya naga milik Imu? Oke, itu dia analisis dan teori pada One Piece chapter 1181. Gimana menurut kalian? Kalian setuju nggak kalau Nighthawk dulunya adalah teman Imu? Coba komen ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya gue makin semangat bikin video.